Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlianti Samutra, NPM 2201 kelas C012. Saya di sini untuk buat saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas UAS saya di matkul mikroekonomi. Untuk yang pertama, saya di sini memilih industri semen, itu PT Semen Gresik ya. Untuk tahapan produksinya di sini ada yang pertama tahapan penambangan atau quarry, kedua pencampuran, lalu penggilingan, bahan dipanaskan dan mengeluarkan kristal klinker. Lalu saat kristal klinker itu didinginkan, kristal klinker itu lalu dihaluskan dan disimpan di sebuah tempat yang bernama silo. Nah, dari silo ini semen dikemas lalu baru didistribusikan ke konsumen. Nah, untuk faktor pendukung produksi di sini, di industri semen yang saya pilih ini ada faktor seperti bahan baku, seperti batu kapur, tanah liat, pasir besi, pasir silika, visum, lalu juga seperti biaya pemakaian listrik, biaya pemakaian bahan bakar, upah atau gaji pegawai, dan biaya produksi. Dan semua variabel ini tuh saling bersangkutan satu sama lain. Dan itu juga sangat mempengaruhi untuk memproduksi semen tersebut. Nah, untuk yang soal C, ya soal C sama D saya jadikan satu. Di sini saya untuk awal periodenya memilih untuk tenaga kerjanya berjumlah 20, lalu total produk atau TP itu berjumlah 160, marginalnya 160 dan average produknya 160 juga. Di mana nanti di setiap periodenya akan bertambah untuk yang tenaga kerja bertambah 10% dan total produk juga bertambah 15%. Akan tetapi di periode ketujuh ini itu nanti dia akan mengalami penurunan sebesar 10%. Nah, bisa dilihat ya. Pada awalnya tenaga kerja 20, lalu total produknya 160, marginal produk 160, average produk 160. Tenaga kerja bertambah 10%, yang berarti bertambah 2. Dan akhirnya tenaga kerjanya bertambah 2, total produk bertambah juga menjadi 24, 15% dari ini ya, dari 160. Lalu untuk marginal produknya adalah delta TP dibagi delta L, yang hasilnya jadi 12 dan average produknya TP dibagi L jadi 8,36. Ini jika dijumlahkan, jika dihitung sampai ke periode 8 melebihi periode 7 ya yang udah turun, jadi seperti ini. Nah, ini untuk bentuk kurvanya tadi kan bentuk tabel, sekarang untuk bentuk kurvanya. Di mana yang pertama itu dia naik ya kan,
dari periode pertama sampai periode ke-6 dia naik terus, lalu saat mulai periode ke-7 dia turun. Dan seperti ini untuk kurvanya. Yang berwarna orange ini itu untuk TP, terus yang hijau ini AP, dan yang kuning ini marginal produknya. Nah, konsep kurva konsep kurva AMC, AC, AVC, dan AFC ini untuk yang nomor 1 yang F sebenarnya. Konsep hubungan yang terjadi antara biaya variabel rata-rata atau AVC dan biaya rata-rata AC dan biaya marginal MC adalah kurva MC memotong kurva AVC dan AC pada titik minimum mereka. Bila ditambahkan atau kenaikan biaya total yang disebut biaya marginal lebih kecil daripada biaya total rata-rata, maka kurva AC akan turun. Keseimbangan produsen. Keseimbangan produsen itu adalah di mana kondisi isokuan dan isokos saling bersinggungan. Pada pembahasan keseimbangan produsen ini akan dibahas lebih lanjut ya kan. Jadinya keseimbangan produsen itu terjadi bila kurva isokos dan kurva isokonnya itu saling bersinggungan. Dan karena industri yang saya pilih adalah industri semen yang termasuk dalam pasar oligopoli, maka keseimbangan produsen akan terjadi apabila perusahaan dapat melakukan apa yang dapat dilakukan dan tidak mempunyai alasan lagi untuk merubah jumlah, demikian pula pesaing. DRTS atau Decreasing Return to Scale. Skala hasil menurun atau decrease return to scale yaitu di mana perusahaan menggandakan input yang digunakan. Namun, skala output yang dihasilkan lebih kecil dari skala penggandaan input. Bila pada contoh perusahaan semen yang menggandakan input menjadi 2 kali lipat di atas, skala hasil menurun akan terjadi bila skala outputnya kurang dari 2 kali lipatnya. Keluaran misalkan gini, awalnya memproduksi 250 ton semen. Setelah dimasukkan 2 kali lipatnya, ternyata hasilnya itu kurang dari 500 ton semen. Dan awalnya dinaikkan mungkin untuk menambah total produksinya kan. Tapi ternyata setelah ditambahkan output inputnya, menggandengkan inputnya itu ternyata total produksi yang dihasilkan itu kurang dari yang seharusnya gitu. Jadinya skala hasilnya jadi menurun padahal inputnya itu naik atau digandakan gitu. Nah, kelebihan industri semen. Seperti yang saya bilang di awal tadi, industri yang saya pilih itu sudah termasuk pasar oligopoli ya kan. Untuk soal nomor 2-nya kan dianalisiskan jika industri tersebut masuk ke pasar oligopoli. Untuk industri yang saya pilih sebenarnya sudah masuk dalam pasar oligopoli. Dan ini adalah kelebihan dari industri semen tersebut. Perseroan memiliki keunggulan dalam sumber daya manusia yang memiliki kompetisi di bidang perekayasaan teknis dan jasa konsultasi dalam persemenan serta industri terkait. Lalu yang kedua,
ada memiliki jangkauan distribusi ke seluruh penjuru daerah pemasaran. PT Semen Gresik Tbk mempunyai keunggulan distribusi yang didukung oleh 19 unit gudang penyangga di sejumlah wilayah strategis di Jawa dan Bali. Nah, yang ketiga, ada sarana promosi yang menyeluruh ke berbagai media. Kebijakan promosi yang dilakukan Semen Gresik guna meningkatkan penjualannya yang diantara lain TV pada pesawat terbang, papan nama toko, billboard, radio, koin, koran, majalah, atau branding event atau yang lainnya. Lalu yang terakhir, keunggulannya adalah lokasi pabrik yang strategis. Lokasi yang strategis memberikan keunggulan yang kompetitif dan kooperatif dalam manajemen biaya, distribusi, dan kontinuitas pasokan. Ini karena industri semen Gresik Tbk itu adalah termasuk industri BUMN ya. Makanya dia mempunyai lokasi pabrik yang strategis gitu juga. Karena juga disokong oleh negara. Nah, untuk kekurangan sendiri itu ada sebagai berikut. Yang pertama ada kebijakan harga yang masih bergantung pada brand, di mana ditentukan dari pergerakan harga setiap hari. Lalu yang kedua, ada suplai bahan baku. Bahan batu kapur dari alam yang terbatas. Alam sangat berpengaruh terhadap pemenuhan bahan baku di dalam kegiatan produksi perusahaan. Yang ketiga, ada daerah pemasaran yang belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Semen Gresik memiliki daerah pemasaran yang hanya ada di 13 provinsi. Lalu juga yang keempat ada kemasan yang terlalu besar untuk membuat bagian-bagian rumah yang kecil. Layanan promosi terhadap masyarakat yang masih kurang seperti gerai konsultasi tentang jenis-jenis semen. Yang terakhir, ada proses packing yang masih terlalu panjang sehingga meningkatkan cost karena dilakukan di setiap gudang pendistribusian. Itu saja dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.